Mongolia adalah negara terkurung daratan yang terletak di Asia Tengah, berbatasan dengan Tiongkok dan Federasi Rusia. Dengan luas wilayah 1,5 juta kilometer persegi, Mongolia merupakan negara terluas ke-18 di dunia. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Mongolia, salah satu bahasa tertua dan paling maju di dunia. Mongolia adalah negeri dengan beragam budaya yang memadukan tradisi Mongolia dan Rusia. Negara ini juga terkenal sebagai hutan belantara tanpa batas, negara dengan pemandangan pegunungan tinggi yang ditutupi salju yang membentang bersama dengan lembah padang rumput dan danau yang sangat luas. Selain padang rumput yang hijau tak berujung, Mongolia juga punya bukit pasir raksasa di Gurun Gobi, dan daratan luas ini juga menyimpan banyak hal menarik yang tidak semua orang mengetahuinya. Berbeda dengan wilayahnya yang luas, Mongolia hanya berpenduduk sekitar 3.512.000 jiwa dengan kepadatan penduduk 2,24 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di dunia. Mayoritas wilayah Mongolia terdiri dari perbukitan stepa dan gurun, sehingga tidak cocok untuk ditinggali manusia. Formasi pegunungan di Asia Tengah mengelilingi Mongolia dari berbagai arah, sehingga menciptakan penghalang yang mengisolasi negara tersebut dari arus udara lembab di Samudra Atlantik dan Pasifik. Oleh karena itu, cuaca Mongolia dipengaruhi oleh iklim kontinental yang keras dengan musim dingin yang panjang, serta musim panas yang pendek dan kering. Selain itu, bangsa Mongol juga sedang berjuang mengatasi perubahan iklim yang berdampak pada 76% lahan Mongolia menjadi semakin gersang. Menurut para analis, tidak hanya perubahan iklim tetapi juga penggembalaan ternak yang berlebihan di padang rumput telah menyebabkan ketidakseimbangan alam. Mongolia telah lama terkenal sebagai kawasan kawanan kuda liar terbesar di dunia yang disebut Przewalski. Jenis kuda ini merupakan salah satu hewan purba di Mongolia, dan ditemukan sekitar tahun 1880 di kawasan Gurun Gobi. Semua kuda liar Mongolia yang hidup saat ini merupakan keturunan dari 9 dari 31 kuda yang dipelihara pada tahun 1945. Pada saat itu, London Zoological Society bekerja sama dengan tim peneliti Mongolia untuk melestarikan hewan tersebut. Program peternakan telah berhasil memulihkan populasi kuda liar Mongolia yang jumlahnya kini mencapai 1.500 ekor hanya dalam waktu 50 tahun. Keturunan kuda liar ini merupakan salah satu kuda perang paling terkenal di dunia, memiliki tubuh seimbang, dada kembung, perut langsing, kaki yang kuat, dan tubuh berwarna coklat kemerahan atau coklat tua. Kuda liar Mongolia dewasa memiliki berat sekitar 250 hingga 300 kg, tinggi 1,3 meter, dan panjang 2 meter. Karena telah terlatih dalam kondisi cuaca buruk di Mongolia, kuda ini memiliki daya tahan tinggi dan berlari sangat cepat. Kuda-kuda ini dapat mendeteksi bahaya dari jarak 300 meter, dan langsung melarikan diri dengan kecepatan hingga 60 km per jam. Namun, sejak tahun 1960 kuda langka ini telah terdaftar sebagai hewan yang dilindungi, dan saat ini Taman Nasional Hustai Nuru di punggung Bukit Purbakala menjadi rumah bagi kuda-kuda paling liar dengan jumlah sekitar 300 ekor. Salah satu perayaan yang paling ditunggu tahun ini di Mongolia adalah perayaan Elang Emas Sangsai di Kazakh. Ini adalah kesempatan bagi para pecinta satwa liar untuk mengamati banyak elang emas raksasa yang terbang di atas sabana yang luas. Festival ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pemburu Elang Mongolia, yang diadakan pada akhir pekan pertama bulan Oktober setiap tahun di wilayah Olgi. Di sini para pemburu akan membawa elang jinaknya untuk mengikuti kompetisi, yang bertujuan untuk memilih elang yang memiliki kecepatan berburu tercepat dan akurat. Perayaan ini disebut juga sebagai acara paling liar dan paling modis di dunia. Gambaran anak laki-laki padang rumput yang menunggang kuda dengan elang emas bertengger di tangannya telah menjadi simbol kebanggaan bangsa Mongol kuno, yang menunjukkan kekuatan dan kecerdikan para pengembara menjinakkan kuda terliar di dunia, dan burung pemangsa berbahaya ini. Gurun Gobi di Mongolia adalah rumah bagi populasi unta baktria terbesar di dunia, dengan struktur tubuh yang mampu beradaptasi dengan angin dan pasir, dan merupakan alat transportasi utama bagi penggembala yang berpindah-pindah. Berkat kebugaran luar biasa dan tingkat stamina yang tinggi, sejak tahun 1997, setiap tahun di bulan Maret,
bangsa Mongol akan mengadakan perayaan Unta Gobi dengan berbagai pertandingan unta di seluruh wilayah Gurun Gobi. Para pengembara akan mengenakan kostum terbaik, dan menunggangi unta terindah untuk menghadiri perayaan ini. Namun itu bukanlah hal yang paling menarik. Mongolia juga mempunyai festival dengan nama khusus ritual membujuk unta. Peristiwa tersebut diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan. Masa kehamilan unta Baktria adalah 13 bulan dan hanya melahirkan 1 atau 2 ekor anak, tetapi dikarenakan iklim yang keras di gurun pasir serta perbedaan suhu antara siang dan malam telah menyebabkan banyak induk unta atau bayi unta mati saat dilahirkan. Oleh karena itu, setelah berabad-abad hidup di gurun pasir, para penggembala di Mongolia telah membentuk ritual musik unik yang mendekatkan mereka. Ritual ini berlangsung saat matahari terbenam, dan membutuhkan keterampilan mengendalikan unta. Pada saat itu, bayi unta betina yang baru lahir akan diikatkan pada bayi unta yang telah kehilangan induknya. Setelah itu mereka akan melakukan ritual tersebut dengan satu pemain morinhur, yaitu alat musik gesek khas Mongolia yang memakai 2 senar, dan telah ada sejak abad ke-12, yang bermakna alat musik berkepala kuda, atau sering pula disebut sebagai selo padang rumput. Dalam ritual ini satu orang akan menggosok leher induk unta, dan menyanyikan lirik pedesaan yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Lirik nyanyian mereka jika diterjemahkan berarti, "Mengapa kamu menolak bayi unta kesayanganmu? Ia bangun di pagi hari dan menunggu kamu dengan bibir mengerucut, dan tolong biarkan dia menyedot susumu yang berlimpah." Mereka juga meniru suara alam, berlari dan suara unta untuk meyakinkan induk unta agar mengadopsi bayi unta tersebut. Saya tidak tahu apakah mereka mengerti bahasa manusia, tetapi setelah beberapa jam, ibu dan bayi unta mulai menitikkan air mata dan menjadi lebih dekat. Hal ini terjadi seperti sebuah mukjizat, dan terlihat jelas bahwa suara dan aktivitas ritual tersebut memberikan efek menenangkan pada jiwa yang membangkitkan keibuan hewan tersebut. Dan ritual ini juga dilakukan ketika induk unta menolak menerima anak mereka yang baru lahir. Pada tahun 2013, ritual ini mendapat pengakuan global setelah ditampilkan dalam film dokumenter Jerman berjudul Kisah Unta yang Menangis. Ritual membujuk unta tidak hanya menunjukkan ikatan antara manusia dan hewan, tetapi bagi bangsa Mongol kuno, ritual ini juga berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya kesabaran dan kekuatan cinta. Dalam cerita-cerita Mongolia, orang-orang tidak hanya memuji tentara Mongolia yang pemberani, dengan orang-orang yang kuat dan agung, tetapi juga menggambarkan wanita Mongolia dengan kecantikan, ketangguhan dan kekuatan, yang benar-benar berbeda dari kecantikan wanita Tiongkok. Mongolia adalah negeri pengembara. Sejak lahir mereka telah dilatih dengan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan kondisi kehidupan yang keras di wilayah padang rumput ini. Baik pria maupun wanita, mereka mampu menunggang kuda dan menggunakan busur untuk berburu. Dalam keluarga Mongolia, perempuan selain menjadi ibu rumah tangga juga harus belajar mengerjakan semua pekerjaan laki-laki, mulai dari mendirikan tenda, mengurus ternak dan memotong kayu bakar. Sejak dahulu kala, bangsa Mongol beranggapan bahwa jika laki-laki meninggal dunia, maka perempuan harus terus mengurus keluarga dan ternaknya. Oleh karena itu dibandingkan dengan perempuan di Asia lainnya, perempuan Mongolia memiliki lebih banyak suara dan kehidupan yang lebih setara, bahkan perempuan dengan kekuatan dan keterampilan berburu yang baik akan terpilih menjadi pemimpin suku. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa laki-laki yang hidupnya sering berpindah-pindah akan memilih gadis yang memiliki kesehatan yang baik, dan tubuh yang kencang untuk menjadi istri mereka daripada menikahi gadis cantik. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya berlaku pada masyarakat Mongolia. Saat ini, kehidupan ribuan tahun telah banyak berubah. Menikah bukan lagi sebuah pilihan, tetapi harus datang dari cinta pasangan. Selain itu, para perempuan tidak perlu melakukan pekerjaan berat seperti dulu, tetapi mereka bisa belajar menari dan menyanyi. Wanita Mongolia saat ini masih sangat kuat dan tangguh, memiliki pikiran yang kuat dan memiliki ketangguhan jiwa. Selain itu kebiasaan unik Mongolia dalam menyambut wisatawan laki-laki yang datang ke rumah mereka akan diajak makan kepala kambing, dan dihangatkan oleh tubuh gadis-gadis muda Mongolia. Jika Anda memiliki informasi menarik lainnya tentang negara ini, bagikan di bagian komentar. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif,
Silahkan tekan tombol suka dan berlangganan.